Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau besar di dalam hidup kami Tuhan. Nama-Mu yang kaya hanya sembah. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya pagi hari ini kita dalam anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebelum Bapak Ibu Saudara menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersuka cita pagi hari ini di dalam anugerah-Mu, kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami mengalami sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami menerima kebenaran firman-Mu. Remakan, meteraikan dalam setiap hati kami, berikan kami tanah hati yang subur, dan firman-Mu boleh berbuah. Hidup kerohanian kami boleh bertumbuh, dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hingga hidup kami boleh berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes 16 ayat 5 sampai ayat 11. Yohanes 16 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-11. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menyusahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Firman Tuhan pagi hari ini, ada kabar baik, ada kabar sukacita yang luar biasa. Yesus diutus oleh Bapa di dalam Yesaya 61 ayat 2. Dia diutus untuk memberitakan kabar baik, tahun rahmat Tuhan, menghibur orang-orang yang berduka cita karena dosa, dan kita mengalami penebusan dosa. Kita diselamatkan oleh iman percaya kita. Ada kabar baik, kabar sukacita. Dan pagi hari ini, kabar sukacita terus kita terima, kita dengar, yang terus meneguhkan,
kita aminkan, kita percayai. Yesus harus pergi kembali kepada Bapa di surga. Dan dikatakan ayat 7 adalah lebih berguna bagi kamu. Kita bersyukur Yesus naik ke surga dan dia mengutus penghibur. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus dicurahkan. Ada peran yang luar biasa, ada tugas yang luar biasa. Di mana pada waktu kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, manusia kita sangat terbatas. Untuk kita dapat melakukan firman Tuhan dibutuhkan pengurapan. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, Alkitab sekedar kita membaca, tapi seringkali kita sulit untuk memahami. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita. Roh Kudus kita terima. Dan orang-orang percaya setelah mengalami pertobatan, mengalami kelahiran baru, mengalami baptisan air, dibaptis secara selam, mengalami baptisan Roh Kudus. Dan anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus, ada karunia-karunia yang bekerja. Di mana karunia-karunia itu memperlengkapi gereja Tuhan untuk kita dapat bertumbuh, untuk kita dapat memahami, mengerti, menerima rema. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, sulit untuk dimengerti karena manusia kita terbatas. Tetapi ada hal-hal baru, ada berkat rohani yang luar biasa. Pada waktu kita terima itu sebagai berkat rohani, kita terima rema, dan kita harus menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada kekuatan, kemampuan, hingga kita dapat melakukannya untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Bapa. Karena Roh Kudus punya peran, Roh Kudus punya tugas luar biasa. Dan pagi hari ini Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita sebagai penghibur, Roh penghibur, Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang luar biasa di dalam keperkasaannya, memampukan kita untuk mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia memampukan. Di dalam ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Yang pertama, akan dosa. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga, penghakiman. Roh Kudus datang kepada siapa yang memberi diri, membuka hati, mau menerimanya. Maka Roh Kudus yang lembut, dia akan tinggal di dalam hati kita, dia akan tinggal dalam hidup kita. Kalau hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan, Roh Kudus yang lembut, kita membuka hati, meresponi, dan mau menerima Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Maka ada hal-hal baru yang akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara rohani yang luar biasa, yang selama ini tertutup, terselubung, sulit orang bisa memahami. Untuk percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, sulit orang bisa menerimanya. Tetapi karena karya Roh Kudus, hingga kita meresponi, dia memberikan kekuatan, memberikan iman, karya yang luar biasa, hingga hati kita berketetapan, berkeputusan untuk memilih bahwa jalan keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Karena ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan, menyingkapkan. Dia meyakinkan hingga kita memiliki keteguhan iman, keteguhan hati, masuk dalam jalan anugerah, jalan keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Ada 3 aspek. Yang pertama, Roh Kudus menyingkapkan.
menginsafkan, menyadarkan kita akan dosa. Bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Ada kabar baik, Yesus diutus untuk memberikan kabar baik. Menghibur yang berduka cita karena dosa. Untuk kita mengalami sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Di dalam kemenangan demi kemenangan, janji-janjinya digenapi dalam hidup kita. Menjadi pribadi di dalam seluruh aspek hidup kita, kita selalu mengalami kemenangan demi kemenangan, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Roh Kudus menyadarkan kita, menyingkapkan kita, menginsafkan kita. Yang mana dahulu kita orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yang mana kita dahulu sebagai anak-anak yang tinggal di dalam kegelapan. Tapi hari ini Dia mengangkat kita menjadi umat kepunyaannya. Di dalam terang Tuhan yang ajaib, menjadikan kita anak-anak kepunyaannya. Mengalami transposisi menjadi anak-anak terang. Anak-anak Tuhan menerima janji ahli waris kerajaan surga. Roh Kudus menyingkapkan, menyadarkan, menginsafkan bahwa kita adalah orang berdosa. Kita membutuhkan keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam karya penebusan. Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati. Dan pada hari ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kabar sukacita, kabar baik pagi hari ini. Dan yang luar biasa, dicurahkan Roh Kudus dalam hidup kita, memimpin, menuntun untuk kita terus berjalan di dalam kebenaran, untuk kita terus mengalami berkat janji-janji Tuhan dalam berkat damai sejahtera sukacita Allah yang luar biasa. Roh Kudus memiliki peran, memiliki tugas. Dia menyadarkan, menginsafkan dunia akan dosa. Dan kita membutuhkan pengampunan dosa. Dengan iman percaya, kasih Tuhan yang sungguh besar, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang abadi, memperoleh hidup yang kekal. Maka kita sebagai pribadi diperhadapkan satu pilihan keputusan untuk mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, dan kita berjalan berbalik kembali kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada keputusan, ada pilihan, dan pada waktu kita mengambil pilihan itu, kita memutuskan, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mengangkat kita dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, menjadi umat kepunyaannya, menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus berperan dalam aspek yang kedua. Ia juga menginsafkan akan kebenaran, menyingkapkan, menyadarkan kita bahwa Roh Kudus menyatakan kebenaran-kebenaran yang hakiki di dalam firman Tuhan. Dan hari ini kita mengenal pribadinya. Kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak disembah, nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana kita bisa menyadari, kita mengerti, memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Pada waktu kita membaca Alkitab, pada waktu kita membaca firman Tuhan, hati kita dipenuhi dengan Roh Allah, hati kita, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dia menyadarkan kita, meneguhkan, menghibur kita bahwa
masa depan adalah milik orang-orang yang dikasihinya. Ada jaminan kekal, ada kehidupan abadi bersama dengan Kristus. Menyingkapkan, menginsafkan kita untuk kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang benar. Dia disalib. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan. Dia disalib, mati di atas kayu salib. Dia setia, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Karena kasih Bapa yang sungguh luar biasa, kasih Allah yang besar yang kita terima pagi hari ini dalam anugerah Tuhan, kita mengalami keselamatan yang luar biasa. Bukan usaha manusia, tetapi yang kita terima adalah anugerah Tuhan. Kita mengerti, memahami. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita membaca Alkitab, ada hal-hal yang disingkapkan, hati kita diteguhkan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia Anak Allah yang hidup. Dan kita menjadi anak-anak kepunyaannya. Memiliki janji-janji Tuhan yang luar biasa. Penyertaannya luar biasa. Dia menghibur, menguatkan di saat kita mengalami duka cita. Dia memberikan sukacita. Di saat kita lemah, dia memberikan kekuatan. Di saat kita sakit, dia sanggup menyembuhkan dengan cara heran, mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan saya percaya pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami banyak hal kalau kita mau bersaksi. Setiap kita di dalam pertemuan ibadah pagi hari ini, kalau diberikan ruang untuk bersaksi, saya percaya kita semua pasti menyaksikan hal-hal yang luar biasa di dalam anugerah Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Roh Kudus meneguhkan. Dia menyingkapkan kebenaran, memberikan sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. Dan hari ini kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Dia, karena Dia layak terima pujian, hormat, pengagungan. Dan sampai harinya tiba, dalam sukacita yang besar, kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Roh Kudus dalam aspek yang ketiga, Dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kita tahu, firman Tuhan menyingkapkan kita pada saat Yesus mati di atas kayu salib sebagai anak domba Allah, korban tebusan untuk menebus dosa umat manusia. Siapapun dia yang percaya, mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengalami keselamatan. Pada waktu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, akan ada penghakiman. Setiap orang yang percaya, dia menerima keselamatan, mengalami hidup kekal, tidak mengalami kebinasaan. Maka pagi hari ini ada berkat besar, ada kabar baik, kabar sukacita. Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kabar baik, menghibur semua orang yang berduka cita karena dosa. Kita menerima keselamatan karena karya penebusannya di atas kayu salib. Dan kemenangan menjadi bagian orang-orang percaya. Dan kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus, dan kita bisa melangkah berjalan dalam anugerah Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat melayani, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi terang, garam, menjadi berkat dimanapun kita berada. Pelayanan diberkati, pekerjaan diberkati, masa depan anak-anak diberkati.
kita hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kemenangan demi kemenangan. Iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah ditundukkan, ditaklukkan, dan kita menjadi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemenangan demi kemenangan dan hidup di dalam kepastian di masa depan. Ada pengharapan, ada sukacita, ada penghiburan yang luar biasa. Roh Kudus berkarya di dalam aspek menyingkapkan, menginsafkan dunia. Bahkan kita hari ini menjadi anak Tuhan, kita menyadari akan dosa, kita mengambil keputusan dalam pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lahir baru, dibaptis dalam baptisan air secara selam. Kita menerima baptisan Roh Kudus, dan di dalam perjalanan iman Kristiani kita, masing-masing kita membangun rumah. Ada yang membangun dengan jerami, ada yang membangun dengan perak, ada yang membangun emas, membangun masing-masing rumahnya dengan bahan yang kita sudah pilih. Pada akhirnya akan diuji, akan ditampi, dibakar, dimurnikan. Maka bahan yang kita bangun pada saat kita mengalami proses, apa yang kita hasilkan? Apakah kita mengalami kemurnian, ataukah kita menjadi kerak, menjadi arang? Dan saya percaya, karena karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita mendapat anugerah, kita mendapat kasih karunia, kita dimampukan untuk menghidupi kebenaran, kita dapat menjaga hidup dalam kekudusan, kita mengerti kehendak Tuhan, kita dapat melayani karena anugerah Tuhan. Siapakah kita? Orang-orang berdosa. Tapi pagi hari ini kita bisa melayani Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dia berkarya di dalam karunia-karunia Allah untuk meneguhkan, menguatkan, menyelamatkan dunia dari dosa, kebinasaan, dan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudara seiman, dalam duka citanya ada penghiburan kasih yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan, menguatkan, dan saya berdoa bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima Roh Kudus. Bagaimana aku bisa terima Roh Kudus? Tidak terlalu sulit. Buka hati, kita terima Dia, kita responi kehadiran, rasakan kehadirannya, izinkan Dia tinggal di dalam hati kita, maka Dia akan bekerja dan mengerjakan. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Pada waktu kita meresponi, ada dimensi supranatural. Sulit untuk kita mengerti, tetapi tidak sulit pada waktu Dia memberikan pencerahan, Dia memberikan rema, Dia memberikan hikmat, pengetahuan, Dia memberikan kelembutan hati, dan kita mau dipimpin dalam pimpinan Roh Kudus di dalam pengurapannya yang luar biasa. Maka janjinya Dia membawa kita naik, bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Di dalam kemuliaan yang luar biasa, Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi alatnya yang luar biasa, untuk menjadi agen surga, alat kemuliaan Tuhan, di mana dunia diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Engkau yang lemah lembut, ajar kami untuk belajar, selalu membuka hati kami menerima karya Agung-Mu yang luar biasa. Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami.
Dan kiranya Roh Kudus boleh menghibur, meneguhkan, memimpin, menguatkan perjalanan iman kami sampai pada kesudahannya. Dan kami didapati tanpa cacat dan keruk, menyenangkan hati Bapa. Dunia boleh diselamatkan, dan kami mengalami kemuliaan berjalan bersama dengan Tuhan. Pelayanan diberkati, pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati, keluarga diberkati, anak-anak diberkati, tubuh yang banyak kelemahan diberkati, mengalami kesembuhan, kesehatan. Kami dapat berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur. Terus Engkau singkapkan, Allah Roh Kudus, hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami dalam pertemuan ibadah pagi hari ini yang belum mengalami jamahan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah dicurahkan. Pagi hari ini kiranya Engkau melembutkan hati, hingga umat-Mu boleh membuka hati dan menerima karya Roh Kudus. Dan kami boleh berjalan bersama dengan Roh Kudus di dalam pengurapan, dan Engkau memampukan kami. Dan Engkau berkarya dalam hidup kami hingga kami dapat melayani Tuhan, melayani dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kami menjadi terang dan garam hingga dunia ini boleh diselamatkan. Dunia boleh diinsafkan akan dosa. Dunia boleh disingkapkan bahwa nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sanggup membawa kami kepada kekekalan karena janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu termeterai dalam setiap hati kami. Roh Kudus kuatkan, teguhkan, mampukan kami untuk dapat berjalan di dalam kebenaran firman. Berkati umat-Mu dalam berkat damai sejahtera sukacita Allah yang besar, yang luar biasa. Kasih karunia melimpah tinggal di dalam hidup umat-Mu, jemaat Tuhan. Semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dalam pengurapan hikmat, pengetahuan yang dari surga, kekuatan kesehatan yang dari surga dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih setia Tuhan yang besar dari Bapa di surga melingkupi hidup kami. Penghiburan dari Allah Roh Kudus memimpin, menyertai sampai pada kesudahannya. Bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu menjaga, mengawal, pagari dengan tembok berapi-Mu. Tidak ada kecelakaan dalam bentuk apapun, bahkan hal-hal yang merugikan. Karena berkat-Mu adalah berkat damai sejahtera, berkat berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam anugerah Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.